Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, ya siswa dan siswi, ya kita bertemu lagi ya di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat. Ya, ada pelajaran yaitu tentang fikih ibadah. Setelah kemarin di hari Rabu kita belajar tentang akidah akhlak. Nah, di sini kita akan belajar tentang fikih ibadah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya di yang semester yang kedua ini. Ya, semoga ya siswa dan siswi ya dalam keadaan sehat walafiat ya pada hari ini, semuanya sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya siswa maupun siswi ya atau adik-adik bisa mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini. Silakan ya kalian buka buku fikih ibadah. Setelah kalian siapkan, dibuka bukunya halaman yang ke-75. Kita akan melanjutkan pelajaran yang ketiga ya menjelaskan tentang sholat duha ya, masih ya mengetahui tentang sholat sunnah. Nah, setelah pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, tentang apa? Tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu termasuk ke dalam sholat sunnah. Nah, sekarang juga masih menjelaskan tentang perkara tentang sholat sunnah. Dan Bapak harapkan ya setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa menjelaskan atau mengerti tentang pengertian dari sholat duha, dan juga kalian bisa menyebutkan tentang jumlah rakaat sholat duha, atau kalian juga bisa mengetahui tentang berapa jumlah rakaat sholat duha ya. Kenapa? Karena mengerjakan sholat duha ya sangat besar apa balasannya ya. Tidak hanya pahala di akhirat, tetapi kebaikan di dunia juga akan kita dapatkan ya, oleh orang-orang yang rajin mengerjakan sholat duha ya. Nah, mari kita masuk ya. Apakah kalian tahu ya pengertian dari tentang sholat duha ini? Ini pengertian atau yang dimaksud dengan sholat duha yaitu sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu sejak terbitnya matahari ya. Kapan kira-kira terbitnya matahari? Ya, kira-kira matahari terbit sekitaran berada satu penggalan ya, satu penggal sampai sebelum matahari tergelincir, tanda masuknya waktu sholat zuhur ya. Jadi sholat duha adalah tadi apa? Sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu sejak terbitnya matahari ya. Dan waktu duha tadi dimulai sendiri ketika ya tadi apa? Sejak terbitnya matahari, yaitu kira-kira sekitar satu penggalan. Sampai kapan? Atau batas waktunya? Sampai matahari tergelincir ya, tanda masuknya waktu sholat zuhur ya. Karena nanti ada matahari ya ketika mendekati zuhur, pas ya tengah-tengah dia
di kepala kita. Nah, nanti akan tergelincir sedikit, berarti waktu duha sudah habis. Ya, sampai situ, sampai matahari tergelincir, tanda masuknya waktu sholat zuhur. Ya, itu tentang pengertian sholat duha. Ya. Sholat duha hukumnya sunnah, ya, sebagaimana tadi dijelaskan, sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Berarti hukumnya sholat duha apa? Sunnah, ya. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk mengerjakannya dan akan mendapatkan pahala atau akan diganjar oleh Allah dengan pahala. Ya, bagi yang mengerjakan sholat duha, ya. Walaupun kita tidak mengerjakannya, kita tidak mendapatkan dosa, ya. Karena tadi dihukumi apa? Sunnah, ya. Ya, kita dianjurkan mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak mengerjakannya, kita tidak mendapatkan dosa. Ya, berarti kita tidak mendapatkan pahala. Ya, berarti bagi yang mengerjakan, yang rajin mengerjakan sholat duha, maka akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan dosa atau tidak dianggap berdosa ketika meninggalkan sholat duha. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sholat duha ini, ya. Kana Nabi yusolli duha hatta naqula la yadauha wa yadauha hatta naqula la yusolliha, ya. Yang artinya apa? Ada kalanya Rasulullah rutin mengerjakan sholat duha sehingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya, yaitu meninggalkan sholat duha. Dan ada kalanya pula Rasulullah meninggalkan sholat duha sehingga kami mengira beliau tidak mengerjakannya. Hadisnya hasan, riwayat At-Tirmizi. Ya, jadi maksud dari hadis ini atau hadis di atas menjelaskan atau menerangkan tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha, ingat, berusaha menjaga pelaksanaan sholat duha. Namun ada kalanya beliau tidak mengerjakannya. Jadi ada kalanya. Ya, jadi para sahabat mengira, ya, apa? Rasulullah rutin mengerjakan sholat duha sehingga para sahabat mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan ada kalanya pula Rasulullah meninggalkan sholat duha sehingga kami mengira beliau tidak mengerjakan sholat duha. Jadi maksud dari hadis ini yang menjelaskan, ya, atau menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha, ya, menjaga pelaksanaan sholat duha, ya, namun ada kalanya beliau tidak mengerjakannya. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat duha itu bukan termasuk sholat wajib. Jadi maksud dari hadis ini ya Rasulullah berusaha menjaga pelaksanaan sholat duha, namun ada kalanya beliau tidak mengerjakannya. Nah, karena apa? Dan menunjukkan kepada kita, dan hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sholat duha itu bukan termasuk sholat wajib. Nah, ini mengenai tentang hukumnya, ya, tadi pengertiannya. Sekarang tentang rakaat sholat duha. Sholat duha, ya, boleh dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Boleh juga dikerjakan 4 rakaat. Boleh juga 6 rakaat, 8 atau paling banyak berapa? 12 rakaat. Ya, dengan perhatikan adik-adik, ya, siswa maupun siswi, perhatikan dengan melakukan salam pada setiap 2 rakaatnya. Berarti tidak dikerjakan sekaligus. Ya, misalnya dikerjakan
sekaligus 12 rakaat, tidak. Tetapi ya tadi ya boleh dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 atau 8 sampai paling banyak 12 rakaat dengan melakukan salam pada setiap 2 rakaat nih. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai yang paling banyak berapa? 12 rakaat ya. Dan salat duha ya dikerjakan dengan kemampuan masing-masing, terserah ya kita ya, kemampuan kita mampunya berapa. Mampu 2 rakaat ya 2 rakaat, mampu 4 rakaat ya 4 rakaat dengan dikerjakan dengan melakukan salam pada setiap 2 rakaat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu tentang rakaat salat duha. Ya, jadi boleh dikerjakan 2, 4, 6, 8 dan paling banyak berapa? 12 rakaat dengan melakukan melakukan salam pada setiap 2 rakaatnya. Jadi tidak dikerjakan sekaligus langsung ya 12 rakaat. Tapi 2 rakaat setiap 2 rakaat salam. Nah, itu tentang rakaat salat duha ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak hanya menjelaskan tentang pengertian dari salat duha dan rakaatnya. Mungkin setelah ini kalian bisa terdapat menjelaskan atau pengertiannya, mengetahui tentang pengertian salat duha ya, mengetahui apa itu salat duha, dan kalian juga mengetahui tentang jumlah rakaat salat duha ya. Dan Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga ya kalian dimudahkan di dalam menuntut ilmu dan juga kalian diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan Bapak cukupkan ya tadi. Dan untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas. Kalian cukup dengarkan dan simak baik-baik videonya sampai selesai. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.